Shalom, everyone. Welcome back to this edition of Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ ambassadors. Today, I'm Fabs, your host. We're so blessed dalam segmen kita Story Time karena kita kedatangan tamu spesial all the way dari Jakarta. Mari kita sambut Ibu Charlotte Priyatna. Yang saya dikasih tahu Ibu Charlotte ini spesialis atau advocate gitu untuk bagian parenting dan mental health. Nah, boleh dong Bu sharing latar belakangnya Bu Charlotte itu apakah emang selalu di bidang tersebut? Iya, mungkin saya koreksi sedikit ya. Pertama saya bukan pakar, karena masih belajar. Yes. Lalu dunia parenting, ya pastilah di dalamnya akan menyangkut soal keluarga, akan menyangkut juga soal mental health, tapi bukan sesuatu yang saya expert di bidang itu. Kenapa saya menggeluti dunia parenting? Karena saya ada di dunia pendidikan. Dan waktu Tuhan arahkan saya ke pendidikan, yang saya tidak pernah bayangkan sebelumnya, karena saya waktu masih kecil atau remaja sering teman-teman curhat sama saya. Jadi saya pikir iya ya, ternyata kok orang percaya mempercayakan ceritanya kepada saya. Jadi paling nggak saya menemukan satu hal yang Tuhan taruh, yaitu saya bisa mendengar cerita orang. Dan saya pikir psikologi lah yang akan saya geluti. Tapi saya daftar ke Fakultas Psikologi, tidak diterima. Ya tentu sangat terbatas, hanya satu yang saya daftar karena memang tidak ada biaya, jadi saya harus masuk ke negeri. Lalu kemudian ada psikologi pendidikan di IKIP yang mempersiapkan menjadi guru. Nah, saya kecemplung di situ. Dan ternyata itulah langkah yang Tuhan atur untuk masa depan. Jadi lulus dari situ, ya saya ke dunia pendidikan. Dan dunia pendidikan yang lama-kelamaan saya tahu memang itu tempat saya. Saya nggak sadar Tuhan menaruh di dalam diri saya senang bercerita, saya senang mengajar. Jadi ya itulah dunia yang akhirnya saya masuk 30 tahun yang lalu mendirikan sekolah Atalia. Dan saya berpikir ketika saya membuka sekolah, saya nggak mau sama. Artinya bukan mengulangi sekolah-sekolah yang sudah ada. Harus ada perbedaan. Dan saya mulai menyadari, anak-anak tuh sekolah untuk apa? Kalau untuk pinter, kayaknya nggak butuh sekolah. Drilling aja, ngelesin aja. Tapi sekolah untuk apa? Saya pikir-pikir, sekolah itu harus menjadi tempat di mana orang tua belajar bagaimana menjadi orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Guru-guru harus menjadi partner bagi orang tua, sehingga orang tua adalah partner bagi sekolah, bukan customer. Sehingga ketika orang tua menjadi partner, orang tua harus diedukasi, karena tidak pernah ada sekolah orang tua. Benar. Orang tua itu melahirkan gitu ya, dipanggil mama, lalu dipanggil papa gitu kan. Apa otomatis jadi orang tua? Karena having children dengan being parents itu dua hal berbeda. Ada orang bisa punya anak tapi nggak bisa jadi orang tua, tidak berfungsi jadi orang tua. Jadi dari situlah saya memulai parenting. I see. Karena orang tua ini harus tahu bahwa dia harus berfungsi jadi orang tua. Dan ketika berfungsi jadi orang tua, maka itulah yang sebetulnya panggilan sebagai orang tua. Jadi bukan cuman kasih makan, kasih uang, lalu sekolahin di sekolah yang bagus. Dan nanti kalau udah gede bisa cari uang buat orang tuanya. Karena kadang-kadang orang tua pikir anak adalah investasi. Jadi ini keluar dari panggilan Tuhan. Ya, ketika Tuhan mau
ada generasi ke generasi. Karena pola ini Tuhan yang buatkan ketika Tuhan membangun sebuah keluarga. Nah, jadi memang kenapa pelayanan yang saya geluti saat ini adalah keluarga, di dalamnya ada parenting, ada pendidikan, lalu ada konseling, karena itu semua semacam kayak jari jemari ya yang akan mengikat dalam satu tangan begitu. Ya, jadi pelayanan kepada manusia, ya. Dan ternyata pelayanan ini selain penuh tantangan, tapi sangat indah. Ya, saya bertemu dengan orang-orang yang juga punya hati yang sama, dan saya melihat ada hati Tuhan di sini. Ya, di dalam pelayanan yang menyangkut manusia ini. Ya. Berarti beneran strength-nya dan passion-nya itu meruncing gitu ya ke bagian tentang keluarga, yang which is kayak pelayanan counseling dan juga edukasinya gitu ya. Tadi ada satu hal yang menarik yang aku nangkep dari Bu Cheryl ngomong, menjadi orang tua itu berbeda dari parenting gitu. Tadi ada dibilang sekali lewat gitu. Nah, boleh nggak Bu dieksplor ini maksudnya apa dan bagaimana aplikasinya kalau untuk apakah parenting untuk anak umur 2 tahun dan 18 tahun itu sama metodenya gitu? Iya, kadang-kadang begitu kita bicara parenting, kita tuh langsung kepikir itu orang tua ya. Padahal parenting is relationship. Jadi begitu kita ketemu dengan orang lain yang bukan anggota keluarga, kita juga bisa melakukan parenting. Dan kita melihat pola relasi itu, bagaimana Allah sendiri, dia ingin disebut Bapa. Dan Allah itu menempatkan kita ini anak. Jadi relasi parenting, relasi yang Allah ciptakan, bukan hanya di dalam keluarga secara biologis. Jadi bisa di dalam hubungan guru dan murid. Bisa di dalam hubungan siapapun. Dan ternyata gini, Tuhan tuh hadirkan kita di dalam sebuah keluarga kan. Ya, walaupun tentu di dalam ada hal-hal khusus gitu ya. Jadi dia lahir dengan penolakan atau dengan ketidakhadiran ayah, gak jelas ayahnya siapa dan sebagainya. Tapi paling tidak anak ini lahir dari sebuah hubungan laki-laki dan perempuan. Iya, maka lahirlah seorang bayi manusia. Dan bayi ini sebetulnya punya akar, yang artinya dari benih seorang laki-laki dan perempuan, begitu kan? Jadi memang dia akan relate siapa ibunya, siapa bapaknya. Iya. Dan bicara itu adalah bicara tentang relasi. Jadi memang ketika being parents itu adalah sebuah proses perjalanan. Saya menjadi orang tua, dan menjadi orang tua tidak serta-merta seperti saya makan satu pil kemudian saya simsalabim saya jadi orang tua. Tapi menjadi orang tua adalah sebuah peran yang kita tidak mungkin bisa lakukan kalau bukan karena anugerah Tuhan. Tentu ketika Tuhan beranugerah, ada anugerah umum, ya, seperti ya Tuhan berikan hujan, matahari, baik kepada orang baik, orang jahat gitu ya, anugerah umum. Tapi ada anugerah khusus, yang artinya orang tua mau. Yang artinya ketika Tuhan mau, orang tua itu harus memuridkan anak-anaknya. Bagaimana orang tua ini berjalan, ya, ketika dia hidup setia, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan Tuhan tuh kayak menitipkan, ya, kamu lakukan ini sehingga anakmu bisa melihat, meniru, dan anakmu akan melakukan hal yang sama. Ya, dari generasi ke generasi.
Jadi kita tuh orang tua harus memberikan warisan. Tapi bukan warisan benda, warisan nama baik. Apa dibalik nama baik? Kan bukan sekedar nama ya, tapi berarti ada sebuah kehidupan yang orang tua wariskan untuk anaknya menjalani kehidupan itu. Tapi ini kan orang tua ada masanya kan. Yeah. Selesai dia menjadi orang tua, artinya dia dipanggil Tuhan pulang. Siapa yang meneruskan? Anaknya lagi. Yeah. Nah, anaknya meneruskan lagi ke cucunya, dan cucunya meneruskan lagi. Karena kita berapa generasi sih kita bisa ingat? Ingat engkong, emak? Lalu di atas emak engkong ingat? Enggak sih. Udah gak ingat. Dan ya kita gak harus mengingat begitu ya. Ada sih yang rajin bikin pohon keluarga. Tapi sebetulnya Tuhan mau bukan hanya keluarga secara biologis. Karena kita bisa membuat keluarga-keluarga di dalam komunitas. Dan manusia diciptakan bukan hanya sebagai social being, tapi relational being. Jadi manusia yang berelasi. Ya, jadi bukan hanya kumpul-kumpul begitu. Iya, kumpul-kumpul, hobi yang sama gitu. Tapi kan ada interaksi, ada relasi. Dan kepedulian itu menunjukkan bahwa kita gak bisa hidup tanpa orang lain, dan orang lain juga membutuhkan kita. Maka komunitas itu dimiliki dan memiliki. I see. Nah, kalau kita udah ketemu komunitas Kristen yang artinya adalah tubuh Kristus, karena itu yang Tuhan mau kan, kita satu tubuh. Iya. Maka ketika berbeda-beda secara fungsi, tangan, kaki, mulut, mata, tapi itu kan bekerja sama ya. Waktu kita jalan kan kita bukan hanya butuh kaki, tapi butuh mata. Kayak kita juga butuh telinga. Nyebrang jalan, kita dengar nggak ada suara mobil, ya. Jadi bukan hanya mata aja kan, ya. Jadi hal-hal yang menyangkut bahwa inilah kita berbeda-beda tapi satu tubuh. Iya. Oke. Wah, oke. Nah, Bu, kita mau masuk ke pertanyaan yang lumayan spesifik nih. Jadi berhubung di banyak teman-teman kita yang sekarang kan dari Indonesia, tinggal di Melbourne, dan sewaktu di Indonesia mereka tinggal bareng orang tua, kan sama orang tuanya. Dan semenjak tinggal di Melbourne mereka tinggal sendiri, studi 3 tahun, 4 tahun, lalu pulang, kerja, dan beberapa mungkin ada yang tinggal, tapi ada juga yang pulang ke Indonesia kan, karena nggak dapat izin kerja misalnya. Nah, sewaktu mereka pulang ke Indonesia atau negara asalnya, mereka punya keinginan untuk tinggal sendiri, nggak mau lagi tinggal bareng orang tuanya gitu. Nah, kalau dari pandangan Bu Charlotte, ini sebenarnya cultural gap atau generational gap, atau apa sih perspektifnya biar bisa pendengar kita tuh bisa mengerti situasi ini? Ya, bisa semuanya. Artinya ketika sekarang orang tua harus sadar anaknya sekarang sudah dewasa, sudah gak suka diatur-atur lagi. Jadi kenapa dia mau tinggal sendiri? Karena memang di rumah jam 9 mesti pulang sampai rumah. Lalu kalau di rumah mesti makan makanan yang dimasak oleh orang tua. Padahal anak itu merasa kepingin makan apa begitu. Jadi kehidupan yang tadinya dia jalani cukup bebas begitu, yang dia mandiri selama kuliahnya tadi tuh ya. Kuliah atau bekerja. Sekarang kenapa kok jadi masuk sangkar emas lagi gitu ya? Yang semua jadi dikontrol ya. Tadi kamu makan apa? Kamu besok kemana? Pulang jam berapa? Naik apa? Jadi ini anak berasa, loh kok saya kayak anak kecil lagi, ya? Atau memang, ya selain tentu budaya, selain juga memang anak itu memang sekarang sudah dewasa. Jadi orang tua lah yang harus sadar, ya. Ketika dia mengirimkan anaknya ke luar negeri dengan budaya yang berbeda, gitu, dan orang tua juga harus sadar anaknya sekarang udah gede, udah nggak bisa diatur-atur, kayak sama seperti anak itu belum berangkat, ya kan sekian tahun, 4 tahun, 7 tahun, ya berubah dong, ya bukan berubah hanya tubuhnya gitu ya, makin tinggi, makin besar, makin
maksudnya Bertumbuh, makin iya. berumur, Iya. misalnya ya maksudnya tambah umurnya, tapi juga pandangan-pandangan, ya mindset juga Iya. berubah. Mm-mm. Jadi memang orang tua harus Harus siap ya. siap melepas, Mm-mm. ya. Kalau dari segi untuk lebih kayak ke nasehat kali ya untuk yang anak-anaknya itu sendiri. Kan pasti tujuannya ini kita adalah rekonsiliasi, kita tuh mau Betul. perdamaian antara orang tua gitu. Iya. Apa yang bisa dibagiin untuk teman-teman kita yang lagi going through this, yang mereka tuh bersikeras mau tinggal sendiri tapi masih belum bisa dapat closure-nya nih sama orang tua. Iya, kita harus ingat juga kan kita dibesarkan oleh mereka. Kalau nggak ada alasan yang pas, artinya begini, saya kerja di Jakarta, lalu orang tua saya tinggal di BSD, itu kan masih ada alasan ya, saya ngekos. Tapi kalau saya kerja di BSD, orang tua di BSD, ya saya ngekos, itu menyakitkan loh buat orang tua. Iya. I see. Boleh nggak diungkapkan? Misalnya, Mah, Pa, thank you udah besarin aku. Dan terima kasih juga untuk dukungan semua yang diberikan. Boleh nggak kasih aku ruang? Sehingga misalnya aku mau selesai pulang kerja, aku nggak pulang ke rumah, aku hang out sama teman. Boleh nggak? Kalau aku misalnya hari Sabtu weekend, aku punya activity sendiri, aku punya komunitas sendiri, jadi nggak harus ngikut, mama ada acara apa sama keluarga. Tentu ketika ada acara keluarga besar, ya saya juga ikut. Tapi mungkin saya harus masukin nih ke agenda saya, begitu. Jadi cari titik temu dengan kita bicara jujur ke orang tua. Karena kita harus menghormati mereka juga. Jadi nggak begini, oh ya memang kamu membesarkan saya kan memang udah sewajibnya, udah maksudnya sewajarnya dan sesuai dengan kewajiban. Saya pikir itu sih kurang ajar juga ya. Jadi take it for granted ya. Nah kita harus tahu bahwa orang tua dengan segala cintanya, upayanya, dia ingin anak-anaknya lebih baik dari dirinya dan kita appreciate untuk itu. Ya. Jadi ya tahan-tahanin aja, tentu ketika orang tua mulai ngoceh-ngoceh gitu. Aduh kamu tuh pergi-pergi terus, kamu tuh gak bisa nemenin mami ke sini, gak bisa ini. Ya bicarakan dengan sungguh-sungguh. Mam boleh gak? Kalau mendadak aku memang gak bisa. Ya kecuali tentu mami sakit gitu ya, sesuatu yang urgent. Tapi misalnya ya kamu temenin mami lah ke arisan. Iya tapi aku udah janji nih sama teman ada yang ulang tahun. Lalu kan abis itu maminya tersinggung. Ya kalau urusan teman aja diduluin, urusan mami gak diduluin gitu. Konflik gitu ya. Nah bicaralah baik-baik. Ya. Nah kalau sampai tentu sesuatu yang sampai gak bisa ketemu ya, saya tuh tetap harus mengatakan memang lebih baik pisah daripada tiap hari berantem. Ini untuk khusus anak udah dewasa ya. Misalnya, Bu saya nggak bisa deh, saya tinggal sama orang tua saya. Tiap hari saya tuh ngedengar mereka ribut berantem. Tiap malam Bu, saya nggak bisa tidur dan itu mengganggu pekerjaan saya. Saya udah coba damaikan orang tua saya, tapi ya itu menjadi habit. Ya coba katakan baik-baik. Boleh nggak, maaf Pak, karena aku kerja. Jadi weekday aku perlu tinggal sendiri, tapi weekend aku akan pulang. Gitu ya. Jadi ya coba dibicarakan. Kuncinya karena di sudah komunikasi dewasa, ya. Ya. Tapi ini hal yang lumayan umum gitu ya, kayak lumayan common, Ibu pernah dengar? Iya, betul. Dan saya mendengar keluhan orang tua yang anaknya nggak mau pulang. Ya, lalu dengan berbagai cara bagaimana memulangkan anaknya. Nah, ada cara-cara yang menurut saya kok cara yang nggak wise ya, nggak bijaksana. Jadi demi anaknya pulang, ya apartemennya disewain ke orang lain. Apartemen yang di Aussie ya, supaya anaknya pulang dan anaknya pulang.
untuk meneruskan usaha keluarga. Hmm. Dan reasonnya begini, anak saya kan pintar Bu, sayang dong kalau dia kerja sama orang lain. Hmm. Ngapain saya udah capek-capek kuliahin kalau bukan untuk perusahaan saya lagi, perusahaan keluarga gitu. Duh, ini kalau didengar sama anak kan jadi merasa dia cuma alat. Iya dong. Iya. Ya. Dan ada kepentingan si orang tua menyekolahkan. Ya demi meneruskan. Sebetulnya maksud orang tua sih baik. Ini loh nak, sayang banget. Ini kami sudah merintis usaha ini. Dan usaha ini Tuhan berkati. Apa kamu gak coba pikirkan untuk apakah legacy ini ke kamu? Apakah kamu yang dipersiapkan Tuhan untuk meneruskan? Kan bisa ngomong baik-baik gitu. Nggak yang dengan cara dipaksa ya. Dipaksa secara halus. Dipaksa dan ya seperti dimanfaatkan gitu, dijebak ya. Iya, dijebak. Wow, that's iya nih. Kalau itu aku pernah dengar juga. Dan aku tuh ingat pernah Bu Charlotte tuh sharing tentang pola didikan orang tua nih, dari yang berbeda, pola asuh. Iya. Boleh nggak Bu di sharing buat pendengar kita juga, biar apa ya, maksudnya kita tuh orang tua mungkin yang mendengar itu ngerti kayak kalau anak umur 18 tahun udah nggak bisa disuruh-suruh gitu ya, ini approach-nya berbeda gitu. Iya. Iya, kalau anak 0 sampai 5 tahun saya gambarkan seperti jarum jam pukul 6. Pukul 6. Jadi 12 sama 6 ya, garis vertikal. Iya. Kalau vertikal artinya memang disiplin harus ditegakkan. Iya. Jadi itu masa-masa yang justru orang tua mesti tegas. Mesti firm, ya. Bukan keras ya. Tegas dan keras berbeda. Tegas itu iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lalu begitu anak usia 6 sampai 12 tahun, usia SD, mulai masuk fase yang bergerak tuh jarum jamnya, jadi jam 7:05. Dan disebut fase training. Jadi kita latih anak bangun pagi, beresin buku, belajar bagaimana dia membersihkan piringnya, dia membereskan pakaiannya, yang dia take care untuk dirinya. Jadi dia harus belajar. Nah, 0 sampai 12 itu adalah masa-masa kita mendidik anak. Tapi bukan soal skill, tapi dasar daripada hatinya. Jadi hati itu harus dibentuk pada masa-masa itu, dan lebih mudah membentuk pada masa itu ketimbang kalau dia sudah besar. Maka di usia 13 sampai 18 sudah bergerak lagi jarum jam pukul 8:10. Pukul 8:10. Dan makin itu kan, miring ya. Iya, makin miring dan makin mendekati horizontal. Dan kalau sudah horizontal artinya fase itu menjadi fase coaching. Umur berapa tuh kalau coaching? 13 sampai 18. Coaching sampai 19. Ya, teenager. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya, teenager. Nah, setelah itu mulai masuk fase dewasa. Dewasa muda. Nah, itu yang disebut friendship. Dan itu jam 9:15. Oh, beneran horizontal berarti ya? Horizontal. Gambarannya. Sudah tidak bisa lagi instruksi tapi diskusi. Ya. Jadi udah nggak bisa ngotot-ngotot, kamu harus begini, kamu harus begitu, diatur-atur. Karena dia sudah punya pikirannya sendiri, punya opini. Ayolah diskusi dengan dia. Dan dia akan menjadi manusia dewasa yang bisa membuat keputusan. Kan waktu kecil kan keputusan di tangan orang tua. Nah, latihannya di mana? Waktu dia masuk teenager. Latihan dia membuat keputusan. Sampai nanti dewasa, dia punya keputusan sendiri. Tapi yang kita tahu keputusan ini nggak akan jauh beda dari apa yang kita ajarkan di usia 0 sampai 12. I see. Karena kita sudah bangun fondasi, kita bangun habit. Jadi influence-nya itu sangat penting waktu di umur-umur awal itu. Iya, betul sekali. Jadi kalau bisa jadi kalau misalnya orang tua cekcok dengan anak yang waktu pulang for good ini adalah karena
mereka miss out dengan opportunity itu di Iya, awal-awal. iya, maybe. Sekarang masalahnya kenapa anaknya bisa ikut temennya yang value-nya berbeda? Karena value yang ditanamkan nggak cukup kuat. Ya, benar. Maka anak Benar itu banget. bisa mengalami perubahan gitu. Karena kalau itu kuat sejak kecil sampai dia remaja, nggak usah takut. I see. Dia akan firm menghadapi perubahan-perubahan dari temannya. Sekalipun misalnya agak mulai berubah, tapi nggak akan menghilangkan identitas awalnya. Iya. Jadi balik-balik kita kayak ke parenting tadi ya. It's so makanya Ibu Charlotte tuh punya such a strong passion buat parenting karena emang jangan ketinggalan nih periodnya penting banget the first 12 years gitu. Betul. Karena betul. itu yang fondasinya untuk kedepannya ya. Iya. Satu pertanyaan terakhir. Ada nggak buku yang menurut Bu Charlotte tuh satu buku yang berkesan banget untuk orang tuh belajar tentang parenting yang Bu Charlotte akan rekomen? Udah deh, kalau bisa pilih satu buku, ini nih bukunya. Buku parenting Paul David Tripp. David Tripp. Iya. Judulnya apa nih? Parenting. Nah, Parenting Paul David Tripp. Ya, Paul Tripp. Ya, jadi itu ya. Kalau misalnya ada yang mau, ntar silahkan beli sendiri. Oke, semuanya pendengarnya, thank you udah tune in bareng kita dan we'll see you again in the next podcast. Makasih Bu Charlotte. Makasih. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.